Shalom, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat ibadah bersama kami Majelis Jemaat GKE Getsemani melalui ibadah online. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama NKB nomor 4, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Raja semesta, masyurkan terus, agungkanlah Tuhan Allah yang benar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE tertulis di dalam Kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangi, 2 Samuel 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 dengan perikop perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir.
Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah, Yakub pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami telah menyediakan diri kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon berfirmanlah bagi kami, anugerahkanlah bagi kami hikmat dan pengertian, sehingga kami memahami firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat 8 dengan perikop salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Salam
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benar yang dikatakan bahwa menjadi Kristen itu bukan berarti kita terlepas bebas dari pergumulan, dari perjuangan, bahkan dari penderitaan dalam hidup ini. Menjadi Kristen itu tidak semerta-merta hidup selalu sukses, hidup selalu aman dan nyaman-nyaman saja. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus seringkali menjadi sasaran si jahat untuk menjauhkannya dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada masa kekaisaran Romawi sekitar tahun 168 sebelum Masehi, pada masa itu orang Kristen mengalami hal ini. Mereka menderita karena keberadaan mereka, mengalami tekanan dan mereka dianiaya, disiksa, bahkan tidak sedikit yang mengalami martir karenanya. Nah, karena pada masa itu pemerintah mengharuskan seluruh rakyat untuk tunduk, taat dan menyembah kaisar, memperlakukan dan menjadikan kaisar sebagai Tuhan. Dan itu terus berlangsung dari zaman ke zaman. Nah, saudara-saudara, orang Kristen bagaimana? Apakah mereka juga diwajibkan untuk menuhankan kaisar? Ya, saudara-saudara, orang Kristen dan yang percaya kepada Yesus juga dituntut untuk mempercayai dan menuhankan kaisar. Tentu saja saudara-saudara, orang Kristen menolak. Karena mereka percaya kepada Yesus bukan kepada kaisar. Inilah yang membuat mereka mengalami penderitaan hidup di bawah kepemerintahan kaisar. Nah, melalui wahyunya kepada Yohanes, Yesus menyampaikan beberapa hal kepada pendengarnya secara khusus kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Yang pertama, meski harus mengalami penderitaan, janganlah kehilangan damai sejahtera Allah. Macam-macam saudara-saudara penderitaan yang dapat dihadapi oleh manusia dalam dunia ini. Mungkin penderitaan dikarenakan ia kehilangan jabatan dan pekerjaan, ia tidak diperhitungkan, ia diabaikan bahkan secara perlahan atau secara cepat dibuat hidupnya menderita semenderitanya. Yang bisa saja ini melemahkan kita, membuat kita bertanya akan kuasa Tuhan, bahkan meragukan pribadi dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang beriman, yang apapun keadaannya akan hidup dalam damai sejahtera. Mau dia susah, mau dia senang, mau dia diberi jabatan atau tidak, mau dia dicopot jabatannya atau tidak, mau hidupnya bagaimanapun, ia tidak pernah kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Dan sebuah perasaan yang tidak hanya dirasakan sesaat, melainkan sebuah perasaan yang tetap selalu ia rasakan, bahkan ia ada di dalam jaminan Allah. Jadi saudara-saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, jangan gentar dan takut. Tetaplah miliki dan merasakan damai sejahtera Allah sehingga orang yang percaya kepadanya itu tetap berdiri tegak dalam keadaan apapun juga. Itu yang pertama, meski harus mengalami penderitaan, janganlah kehilangan damai sejahtera Allah. Yang kedua, meski harus mengalami penderitaan kehidupan, tetaplah percaya dan setia kepada Yesus. Kenapa saudara-saudara? Apakah cukup dengan percaya saja saya bisa mendapatkan jabatan saya kembali? Bisa mendapatkan pekerjaan dan perusahaan saya kembali? Bisa mendapatkan harta dan segalanya bisa kembali dalam diri dan hidup saya? Saudara-saudara, kenapa harus mempertanyakan pertanyaan seperti ini? Jangan pernah habiskan waktu kita dengan hal yang sebenarnya justru melemahkan iman kita pada Yesus. Kenapa harus meragukan Yesus? Kenapa harus mempertanyakan Yesus dan kuasanya? Bukankah sudah jelas bahwa Yesus itu berkuasa atas segala bumi ini, termasuk terhadap penguasa pemerintah? Yesus mampu melakukan segala perkara yang tidak mampu ditanggung oleh manusia. Yesus mampu memberikan apa yang tidak dapat manusia berikan. Yesus adalah Alfa dan Omega yang tidak tergantikan. Sekarang saudara-saudara, masalahnya hanya pada iman kita.
Mampukah kita mempercayakan diri dan hidup kita pada Tuhan dan kuasa-Nya? Ingat saudara-saudara, cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub menderita dengan sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan penderitaan kita. Ayub itu menderitanya lebih lagi. Tetapi ia tetap percaya kepada Allah dan hidupnya dipulihkan. Bukankah Allah yang sama yang kita sembah saudara-saudara? Allahnya yang disembah oleh Ayub dan Allahnya kita itu sama. Maka ia juga mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tetaplah setia dan percaya kepada Yesus. Ia penguasa hidup kita. Maka ia tahu apa yang terbaik dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan karyakan dalam hidup kami sampai kepada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami sekalian. Bahwa bagaimanapun dan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, jangan pernah kami kehilangan damai sejahtera Allah. Melainkan kami tetap setia dan taat serta percaya kepada Tuhan. Belajar senantiasa mempercayakan diri dan hidup kami kepada kuasa Tuhan. Sebab Engkau adalah Alfa dan Omega, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang sampai pada saat ini Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk melakukan setiap hal dalam hidup kami yang menyenangkan hati Tuhan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami menyerahkan hari-hari hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi kepada Tuhan. Kami menyerahkan masa-masa kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Biarlah Engkau yang berperkara atas hidup kami, Engkau yang mengendalikan kami. Dan kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan mengambil bagian kami dan bagian yang tidak mampu kami kerjakan, kami percaya Tuhan mengerjakannya untuk kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan alam semesta ini bersama dengan segala isinya. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dimanapun juga berada. Kami menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus jemaat GKE, Getsemani. Baik yang dimanapun mereka berada pada saat ini dalam segala kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati seluruh umat-Mu. Bangsa dan negara kami, alam semesta kami, gereja-gereja Tuhan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah pandemi yang sampai pada saat ini ada di sekitar kami. Kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Yakin tepat pada waktunya dan caranya Tuhan, pandemi ini segera berlalu dan usai. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kedukaan, dalam penderitaan, dalam kecemasan, dalam keterbatasan. Bahkan saudara-saudara kami yang dalam kecukupan, dalam kelimpahan, dalam kesuksesan, keberhasilan, dalam susah, senang, sehat, sakit, apapun yang menjadi gumul juang seluruh umat-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih, dan senantiasa mengarahkan hidup kami, iman kami hanya kepada Engkau yang adalah sumber segala kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami akan menyatakan syukur kami dengan memberikan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Seraya kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita menyanyikan dari NKB nomor 134, baitnya yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Saya mengundang kita sekalian berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah menjaga kesehatan dan protokol kesehatan yang terus dilakukan. Salam sehat dari kami. Naragawim, majungan yuk, guang sengking. Dia tegin pun daw, nukan kuma. Naragawin na. Kuman jikwa, beramian, berpestai. Dia aku, zaman pandemi ko tuh, masih ada COVID. Mahi kau tuh dia bermasker, takkan kami. Nah, rajing ikehmu. Jadi kurang dai COVID cuma payah berita tuh. Paling are 5 janda wampi. Biar tiga data mandar ku teh. Amun galau penting nah, lalau nanjung kan kate. Boh, makanya tahu rasa divaksin, malik. Kau tuh. Dia aja badi jadi vaksin belalu, dia tahu karena mahi tege varian teheta tuh nah. Dia banyak kok. Yule. Dia. Sudah divaksin bukan berarti kebal. Tetap taat protokol kesehatan. Akhiri COVID-19.